Kamu ada nggak nih yang ngerasa kok pengeluaran kamu kok boros banget ya? Nah, di konten ini saya akan bahas tentang tips menghemat pengeluaran ala frugal living. Halo, Haryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya supaya bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan bahas seputar tips hemat pengeluaran ala frugal living. Frugal living itu merupakan konsep gaya hidup yang tidak terlalu mementingkan tren dan bukanlah gaya hidup FOMO. Karena frugal living merupakan gaya hidup yang berprinsip pada value for money. Artinya mempertimbangkan segala tindakan pengeluaran. Maka itu jangan pernah mengeluarkan pengeluaran hanya karena orang lain. Misalnya cuma biar dilihat keren. Frugal living itu juga dapat diartikan sebagai penghematan pengeluaran, namun bukan artinya harus pelit. Nah, saya punya nih 6 tips penghematan pengeluaran ala frugal living. Ya, mungkin aja bisa kamu terapin. Yang pertama, penghematan dari transportasi. Banyak cerita tentang milenial yang lebih memilih punya mobil dibandingkan punya rumah. Sehingga mereka rela ngontrak tapi yang penting punya mobil. Dan parahnya lagi, dengan mereka memiliki mobil, kondisi keuangan mereka tuh malah jadi semakin buruk. Karena dengan punya mobil ada hidden cost yang harus mereka keluarin. Selain itu, godaannya itu loh untuk pergi setiap akhir pekan juga semakin memperburuk keadaan. Biasanya alasannya karena sayang udah punya mobil, kalau nggak dipakai gitu. Kamu tuh perlu mempertimbangkan manakah yang lebih hemat antara menggunakan kendaraan pribadi ataukah transportasi umum. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa transportasi umum itu lebih hemat jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Tapi kadang kondisi ini terbalik. Misalnya, dengan menggunakan sepeda motor, kamu justru bisa lebih menghemat pengeluaran transportasi dan kadang juga lebih cepat sampai kantor. Bila misalnya dibandingkan dengan kamu menggunakan transportasi umum. Nah, bagi kamu yang memang menggunakan transportasi umum, sering-sering tuh cari promo. Biasanya transportasi umum kan kayak ojek online suka tuh ngasih promo. Transjakarta juga suka ada tuh promonya. Sehingga bisa bikin lebih hemat pengeluaran kamu. Yang kedua, makan. Nah, akan lebih sehat kalau akan lebih hemat maksud saya kalau kamu tuh masak sendiri atau mungkin bawa bekal. Ketika kamu bawa sendiri dan masak sendiri dan bawa bekal, itu kamu pasti udah tahu nih kualitas bahan yang digunain buat masak. Tapi bukan berarti kamu tuh harus selalu masak sendiri dan bawa bekal terus. Ya sesekali kamu bisa nyenengin diri sendiri dengan jajan di luar atau pesan makanan melalui aplikasi di ponsel kamu. Dan saat kamu jajan di luar, kamu tuh bisa memanfaatkan promo yang didapatkan. Misalnya bisa gratis ongkir atau juga promo cashback. Yang ketiga adalah entertainment. Kegiatan entertainment seperti nonton bioskop bisa dihemat dengan memanfaatkan promo atau bisa juga dengan menonton layanan streaming. Dengan menggunakan layanan streaming itu bisa menghemat pengeluaran. Lagi pula kenikmatan menonton bioskop bersama dengan teman atau keluarga itu kan cuma dirasakan saat sebelum dan sesudah masuk bioskop kan. Karena kan kamu kan nggak mungkin juga ngobrol gitu di dalam bioskop pas lagi filmnya tayang. Nah kalau ketika kamu nonton gunain layanan streaming, kamu kan bisa sambil ngobrol dengan teman atau keluarga kamu. Terus pengeluaran lain tuh saat nonton di bioskop selain tiket nonton itu biasanya cemilan yang beli di bioskop tuh. Memang sih rasanya enak, tapi biasanya harganya gitu loh. Itu lebih mahal kalau kamu beli cemilan di supermarket. Makanya suka ada tuh nonton bioskop beli dulu di supermarket. Nah, kalau nonton di streaming misalnya di rumah siapa gitu, kamu bisa nyiapin makanan sendiri jadi lebih hemat.
Yang keempat itu pakaian. Beli pakaian tuh berdasarkan harga, kualitas, dan kebutuhan. Jangan cuma mempertimbangkan harganya aja, karena bisa aja pakaian yang harganya murah justru cepat rusak. Ujung-ujungnya beli lagi. Jadi pengeluarannya lebih besar. Dan ini juga berlaku untuk sepatu sama tas ya. Tapi meskipun kamu memperhitungkan kualitas, tapi jangan terlalu memperhitungkan mereknya. Pilihlah yang memang sesuai kebutuhan dan kualitasnya memang bagus sehingga akan awet untuk dipakai. Lalu yang kelima adalah liburan. Ya, istilahnya healing ya. Liburan itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa menimbulkan pemborosan. Namun ya liburan juga penting lah, terutama buat kesehatan mental. Tapi tetap aja kamu tuh perlu memperhitungkan kesehatan finansial kamu. Strategi penghematan yang bisa kamu lakukan, bisa cari promo, juga bisa pilih tujuan liburan yang dekat-dekat dulu, yang di dekat-dekat tempat tinggal gitu. Lalu yang keenam itu ada self development dan kesehatan. Self development dan kesehatan itu merupakan investasi yang penting, istilahnya investasi lah untuk kepala leher ke atas gitu. Namun karena merupakan hal penting, kadang bisa bikin kamu tuh kejebak dalam pengeluaran tambahan. Misalnya untuk jaga kesehatan, kamu daftar jadi anggota gym. Padahal kamu kan nggak perlu sampai seperti itu. Kamu bisa olahraga dengan cara beli dumbbell atau bisa lihat tuh video-video di YouTube. Kebanyakan kalau orang yang ke gym itu cuma ngobrol atau cuma mainan handphone 2 jam, olahraganya cuma 15 menit, sisanya ngobrol. Kursus, seminar, terus pelatihan juga bisa ngejebak kamu. Usahakan ketika kamu ngikutin kursus atau pelatihan, terutama yang online, selesaikan dulu dan praktikkan terlebih dahulu ilmu yang kamu dapatkan. Jangan baru setengah jalan kamu udah beli lagi kursus yang lain, ya kagak kelar-kelar. Kagak ada yang dipraktekin ujung-ujungnya gitu, jadinya mubazir. Nah, frugal living itu merupakan gaya hidup hemat, tapi tidak mengorbankan kualitas. Dan metode frugal living juga merupakan gaya hidup yang seimbang, sehingga tidak harus hidup menderita seperti si pelit. Kamu bisa kok tetap senang-senang, tetapi kamu harus pikirin dulu. Dan pastikan pengeluaran yang kamu lakukan memang benar-benar memenuhi prinsip value for money-nya. Serta jangan abaikan prioritas pengeluaran dan masa depan kamu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang tips hemat pengeluaran ala frugal living. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.